Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati man tabi wa ummati ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan yang diternakan di Merah Dodoris dan semua peternak khususnya di Indonesia, pada kesempatan ini hari Rabu tanggal 19 Februari tahun 2025, saya Dr. Muhammad Burhan, penanggung jawab teknis kesehatan hewan dan ilmu peternakan di Merah Dodoris akan menyampaikan materi tentang pengobatan penyakit LSD, lumbi skin disease atau cacar atau bentol pada sapi dan kebo. Ini karena memang menyanyi pada sapi dan kebo. Rata-rata di usia umur di bawah 2 tahun. Kejadian yang paling tinggi ya. Kejadian tertinggi itu 2 tahun ke bawah. Jadi mulai berdaya sampai ke bawah itu tingkat kejadian lebih tinggi daripada yang tua. Kenapa? Ya karena kalau yang tua itu kan imunitasnya sudah banyak dari lapangan, jadi lebih kebal. Sebelum saya bahas tentang pengobatannya, sedikit saya ulang kembali, biar benar saya ulang. Jadi LSD ini kan disebabkan oleh virus, namanya pox virus, karena ini cacar, jadi cacar pada sapi dan kerbau. Nah, kemudian ini bukan penyakit zoonosis, bukan penyakit menular pada manusia. Kemudian gejala klinis. Masa inkubasi dulu. Jadi masa inkubasi penyakit ini itu antara 1 sampai 2 minggu, 14 hari. Tapi rata-rata jika dalam satu kandang itu ada, paling lama 3 sampai 5 hari semuanya tertular kalau tidak segera diisolasi. Kemudian virus ini ada vektornya, ada pembawanya. Pembawanya itu paling utama nyamuk, kemudian caplak, temu itu ya. Cuman kalau paling banyak ya nyamuk. Kenapa? Karena kalau temu itu kan tidak bisa terbang. Kalau nyamuk ini terbang bisa sampai 1,2 kilo sampai 1,6 kilo itu bisa. Jadi paling intinya nyamuk. Jadi intinya kalau cara pencegahannya diantaranya bagaimana kita menghilangkan jentik-jentik nyamuk dan mengusir nyamuk dengan cara bakar-bakar atau poking. Kemudian gejala klinis. Gejala klinis ini yang spesifik itu ada bentol atau nodul yang awal kecil-kecil lah, tapi diameter cuma 1 cm. Nanti kalau lama-lama membesar menjadi bisa sampai 5 sampai 7 cm diameternya ya. Nah itu biasanya muncul pertama di leher, kemudian di tempat-tempat selangkangan di bawahnya ekor itu daerah-daerah yang bulunya kurang, itu dia muncul lebih banyak. Kemudian ada perut bagian pinggir yang ada rusuknya itu. Kemudian nanti ada astites atau ada udema. Udema itu timbunan cairan pada bagian kaki, terutama belakang. Jadi kaki belakang bagian depannya gitu ya. Jadi kalau digambarkan pada kaki. Di bagian sini nih, ini udema, bukan ini di sini. Ini kan kakinya, ini kan kulit ini, paham ya? Tambah lagi. Jadi udema di sekitar sini. Ini udema, ini membengkak, ada jahitan. Makanya kadang-kadang kalau sudah terjadi bisul, kemudian pecah, ini akhirnya menjadi robek. Makanya jadi miasi di sini. Artinya di sini kalau udemanya, ini timbunan jalan yang parah di sini udema. Bang Raka pernah ketemu ini, benar. Jadi udema di sini itu yang gejala. Tapi gejala ini muncul tetap di awalnya sebelum klinis itu tetap ada bentol-bentol dulu, spesifik ini. Spesifik bentol-bentol kecil dulu 1 cm, bentol kecil dulu. Kalau ada perapaan nanti ada di sini itu depan sini itu ada di dapur itu ada 5 berarti bengkak. Ditarik dalamnya. Nah nanti ada kaki lagi di sini. Kaki gambar.
Jadi nanti dia ada bengkak lagi di skapula ini kan kepala. Jadi sekitar ini di depannya kaki depan. Ini ada bengkak ya. Ada bengkak di situ. Itu spesifik. Kalau demam sama. Demam 40,5 sampai 41 derajat. Demam masa sama. Sama nanti keluar lakrimasi cairan dari mata. Kemudian hidung juga keluar cairan. Cuman hipersalivasi nggak terlalu banyak. Kalau PMK kan paling ngiler paling banyak hipersalivasi. Kalau ini hidung sama mata. Kalau ASD itu cairan mata sama hidung, nangis lah gitu. Dan dua-duanya hidung namanya BRI. Jadi kenapa? Karena radang pada sinus atau pada lubang di hidung bagian pokoknya jaringan pada hidung namanya rinitis, radang rongga hidung. Ya makanya keluar ingusnya bening. Ya, makanya pokoknya itu ya. Kalau infeksi pernapasan karena bakteri atau mikroplasma pasti kental warnanya ya kayak ubel gitu, tau ya. Pneumonia masih kental. Tapi kalau encer itu pasti virus. Itu ada ilmunya tuh. Ada keluar ingus dari hidung, encer itu pasti nggak ada panas, nggak ada jauh dari virus. Kenapa? Itu akibat demam tinggi. Jadi penyakit infeksi bakteri itu bisa demam bisa enggak. Tapi kalau virus itu pasti demam. Biarpun setelah itu diikuti dengan infeksi bakteri. Tapi kalau sampai demam tinggi di awal itu tidak jauh dari infeksi virus. Kecuali diare, karena diare juga banyaknya juga virus, namanya corona virus sama BPD. Makanya kalau demam tinggi itu rata virus, makanya fungsinya daripada obat virusid ini bisa mengobati semua penyakit virus namanya itu ya. Kemudian ini sekarang cara pengobatan pertama kali itu kita membutuhkan obat penurun panas. Kenapa? Karena yang mengakibatkan keparahan tingkat penyakitnya adalah sangat panasnya. Ini bukan obat utama, tapi menjadi obat utama karena sifatnya mengobati gejala, tapi bisa menyembuhkan. Karena kalau ketika demamnya tinggi, itu radang tinggi mengakibatkan lepuhnya tadi, nodulnya membesar, pecah. Nah, dengan katakanlah kita menurut panas, nodul-nodul tadi istilahnya radang-radang itu nanti akan tidak cepat berkembang. Nah, kalau panas segera diobati itu mengakibatkan apa? Akhirnya tremor kejang, bisa ambruk. Karena kan ini bisa berjalan antara 2 sampai 5 hari demamnya daripada ASD ini. Nah, itu makanya kalau konvensional butuh obat kontrakol injek. Ini saya gantikan untuk operasi kontrakol injek. Ini obat harus mau PMK, mau PER, mau ASD harus ada kontrakol injek. Ini kalau tradisional zaman dulu. Nah, kemudian setelah itu harus butuh vitamin untuk menurunkan metabolismenya. Setelah itu butuh antibiotik penetrate. Kenapa? Virus kan nggak bisa dibunuh. Ini untuk mencegah infeksi sekunder akibat luka tadi pasti masuk bakteri dari lingkungan menjadi bernanah. Nah, kemudian butuh nanti harus butuh anti radang, dexamethasone. Di luar lukanya butuh bentapen spray. Nah, maka daripada itu akhirnya Mayer menformulasi obat ini menjadi satu obat namanya virusid LSD injek Mayer. Dan komposisi 3-4 obat ini masih kalah dengan satu ini karena ini mengandung 5 macam obat. Jadi menangnya, jadi akhirnya secara ekonomi jauh lebih murah satu obat ini dibandingkan 5 macam obat ini. Ini masih belum. Nah itu mengandung apa? Jadi virusid LSD injek Mayer ini obat yang diformulasi khusus untuk mengobati LSD. Komposisinya tiap ini mengandung antivirus 10 mg, penurun panas analgin 150 mg, ini tadi kontralol tadi. Kemudian penghambat peradangan, ini nggak ada, masih belum ada satu metsidil. Ini ada satu lagi obat metsidil masuk ke
sini. Kemudian ada antibiotik pamflet masuk lagi di sini. Jadi sangat pekat sekali. Nah, ada lagi multivitamin. Ada ini. Nah, kalau dexamethasone tidak ada. Kenapa? Karena kalau dexamethasone itu pada saat terjadi infeksi virus itu dia disebut imunosupresif, menurunkan imunitas. Jadi nanti lambat sembuhnya. Jadi dexa itu digunakan nanti setelah lewat infeksi virus karena tadi peradangan dan sebagainya untuk mengobati peradangan pasca infeksi. Jadi dexa yang benar apa? Diphenhydramine di sini. Memang diphenhydramine hasilnya. Jadi dexa ini digunakan karena apa? Kalau konvensional ini kan jalan terus. Setelah sembuh 3 hari, ini kan jalan terus ini. Ini minimal jalan terus dexa sama pamflet sama vitamin jalan terus sampai 5 hari ini. Dan kalau ini insya Allah kan, ini insya Allah ketika ngerti aturan selama 24 jam, berarti akan baca 8 jam itu sudah kelihatan perubahan. 3 hari total tuntas sembuh insya Allah ini. Cuman kalau obat ini obat luar kan. Kalau di awal itu kan, kalau ini cepat, artinya baru ini sudah bentol 1 cm segera diobati ini nggak akan muncul, ini nggak butuh. Karena langsung virus mati. Jadi nggak ada agen yang menyebabkan peradangan. Jadi ini butuh itu ketika sudah terlambat sampai pecah. Kalau belum pecah ini nggak butuh. Jadi artinya apa? Obat ini menyelesaikan ini juga. Jadi peternak tidak perlu nyebut ini ketika sudah ada ini di awal. Karena virus mati tidak sampai pecah yang tadi beton. Itulah manfaatnya virusid LSD injek Biotika. Ini sangat efektif dan sangat ilmiah sekali. Jadi sekian banyak obat artinya secara ekonomi sangat membantu menyelamatkan hewan sapi atau kerbau yang terkena LSD insya Allah. Kemudian indikasi mengobati penyakit LSD lumpus kritis pada sapi. Tapi juga bisa mengobati infeksi virus lainnya pada hewan karena ini antivirusnya bersifat general. Bisa mengobati PEF juga karena virus juga general. Virus PMK, coronavirus pada sapi, parvovirus pada kucing, distempel pada anjing, ASF pada babi bisa. Ini pernyataan saya bisa dipertanggungjawabkan nanti akan dipublikkan. Mekanisme adalah membunuh virus, tadi ada antivirusnya, menurunkan panas, kemudian menghambat peradangan, antihistaminnya, kemudian mengobati kejang, vitamin B1, B6, B12. Kemudian meningkatkan nafsu makan karena ada mengandung vitamin. Kemudian dosis untuk sapi kerbau kuda dengan berat badan antara 300 sampai 400 kg berat badan itu 20 mili. Karena obatnya ini kental, lebih baik diencerkan. Jadi 20 mili obat ini diencerkan dengan 20 mili aquatex. Jadi nyuntiknya 2 kali. Tapi sapi nggak akan berat karena cuma suntik 2 kali obat ini daripada sudah obat 5 obat, mendingan disuntik 1 obat. Ya, jadi ini makanya ini kan yang perlu saya sampaikan pada peternak itu. Ini tidak terlalu menyiksa hewan karena hanya disuntik 1 kali atau maksimal 2 kali karena diencerkan. Jadi biarpun diencerkan tetap dosisnya tetap karena ada yang salah karena 20 mili sampai 10 mili tambah nggak akan efektif. Bagaimana tangannya lebih apa-apa? Semakin diencerkan semakin banyak semakin bagus. Contoh ini 20 mili obat diencerkan sampai menjadi 50 mili. Jadi masing-masing 50 mili makin bagus. Makin encer obat makin cepat diabsorpsi. Jadi makin cepat reaksinya. Kalau pengalaman saya kalau juga ini reaksinya 20 menit langsung makan. 20 menit dan menunjukkan bikin rokok ini makan. Kan kalau belum begitu kan kamu makan gitu. Mengulang gitu. Apa? Orang Sunda mengulang gitu. Soalnya 2 menit rata makan. Langsung kasih rumput. Ya kalau memang itu karena nanti dibantu sop itu bisa itu langsung. Nah, lamanya 3 menit reaksinya buat ini. Kemudian aplikasi disuntikkan secara intramuskuler masuk otot di dalam sehari 2 kali. Sehari 2 kali selama 3 hari.
diulang di kuliah itu Pak. Ya nggak apa-apa. Heeh. Aplikasi. Di aplikasi. Dosis sama Ya nggak apa-apa. Apa-apa? Ini bisa sambung apa ini? Bisa disambung kita ya? Ya, nanti disambung. Nggak apa-apa.